Bab 121-23. Penyesalan sang presdir dingin. Gladys berusaha menghubungi suaminya. La cukup khawatir tidak mendapatkan kabar seharian dari suaminya. Tak beberapa lama terdengar suara suaminya dari seberang sana. "Halo, sayang. Maafkan aku lupa mengabarimu," kata pria itu dengan wajah bersalah. Mereka harus bekerja keras mengumpulkan beberapa bukti rekaman CCTV yang bisa memberatkan Selena dan antek-anteknya. "Aku terlalu mengkhawatirkan kalian. Apakah kalian sudah makan?" tanya Gladys membuat Jordana tersenyum hangat. "Apa istriku tidak merindukanku?" tanya Jordana membuat Gladys tersipu malu. Jordana mengartikan pertanyaan istrinya dengan makna lain. Hingga membuat Gladys malu sendiri. "Sayang, aku hanya tidak ingin kalian telat makan saat sedang tidak bersamaku." Lirih Gladys membuat hati Jordana tersentuh. Gladys merupakan wanita Indonesia yang dia nikahi beberapa tahun lalu. Logat Jawa gadis itu sangat lembut hingga membuat Jordana langsung jatuh cinta saat pertama kali bertemu. Istrinya juga pintar masak hingga membuat Jordana lebih betah makan di rumah ketimbang di luar rumah. "Terima kasih, sayang. Aku sangat mencintaimu. Jangan khawatir. Aku pasti akan makan tepat waktu. Aku tidak ingin membuat istriku khawatir dengan keadaanku." Gladys bernapas lega mendengar perkataan suaminya. "I love you too, honey. Apa putra kita ada di sana juga?" tanya Gladys membuat Jordana langsung mengalihkan pandangannya ke arah samping. Justin yang mengerti maksud ayahnya langsung menyapa ibunya. "Halo, Mam. Justin juga mencintaimu. Jangan khawatir. Justin akan mengawasi gerak-gerik papa dari para lampu laser wanita genit di luar sana." Celetuk Justin membuat Gladys tersipu malu. Justin tahu seberapa cemburunya Gladys melihat wanita lain menatap suaminya dengan tatapan memuja. "Kau yang terbaik, San," jawab Gladys membuat kedua pria yang dicintainya tersenyum tipis. Tak beberapa lama Justin dan Jordana mendengar suara tembakan dari sambungan telepon hingga membuat tubuh mereka membatu. "Dor dor dor. Di mana mereka menyembunyikan putriku? Tut, tut tut. Ma, halo Ma," panggil Justin lagi dengan wajah cemas. Namun Justin tidak mendapatkan jawaban dari seberang sana. Saat Justin menatap ke arah layar ponsel ayahnya, ternyata panggilan itu sudah diakhiri semenit yang lalu oleh Gladys. Sementara Jordana dengan cepat melangkah keluar dari kamar hotel yang ditempati mereka. "Jangan kemana-mana. Terus cari dan kumpulan rekaman kejahatan mereka," tegas Jordana membuat Justin ragu. Ia juga mengkhawatirkan keadaan ibunya. Justin menatap kepergian ayahnya dengan perasaan campur aduk. Di sisi lain, Selena dan Luciana berusaha mencari jejak keberadaan Giselle. Hingga mereka menemukan CCTV terakhir dari klub yang dikunjungi Giselle. Di sana Giselle terlihat sedang mengobrol dengan seorang pria asing. Saat mereka mencari identitas pria itu, ternyata dia adalah seorang hacker dari luar negeri. Pria itu tak lain dan tak bukan adalah Timotius. Gladys menutup bekas tembakan di kakinya. Ia berusaha menahan rasa sakit sekaligus darah segar yang mengalir dari lukanya. Selena melangkah mendekati Gladys dan mencengkram dagu Gladys dengan kuat hingga kuku-kuku jemarinya menancap di kulit putihnya. "Di mana keluarga suamimu menyembunyikan putriku Giselle?"
Tegas Selena kembali bertanya kepada Gladys. Apa maksudmu Selena? Aku tidak mengerti dengan perkataanmu. Teriak Gladys yang tidak tahu apa-apa. Plak plak plak. Gladys merasa wajahnya kebas setelah ditampar sebanyak 3 kali oleh Selena. Gladys hanyalah wanita lemah yang tidak tahu menahu soal dunia suaminya dan keluarga besar suaminya. Ia hanya tahu suaminya bekerja di pemerintah sebagai orang penting. Aku benar-benar tidak tahu apa maksudmu, Selena. Bisa saja Giselle sedang berlibur tanpa memberitahumu. Kata Gladys masih berpikir positif. Ia tidak mau langsung percaya dengan perkataan kakak iparnya. Selena dengan cepat melepaskan beberapa tangkap layar CCTV ke wajah Gladys. Lihat baik-baik. Kau pasti mengenal pria yang ada di gambar itu. Teriak Selena dengan aura membunuh. Luciana hanya melihat pertengkaran mereka dengan wajah datar. Dengan tangan gemetaran, Gladys menatap gambar itu dengan teliti. Benar saja Gladys mengenal orang yang ada di gambar itu. Bagaimana bisa? Cicit Gladys dengan bibir bergetar. Kau harus meminta suamimu membawa putriku dalam keadaan baik-baik saja. Jika tidak maka aku tidak segan-segan menghabisimu. Aku tidak peduli jika kau adalah adik dari Geralt. Kata Selena penuh peringatan hingga membuat Gladys ketakutan. Ia hanyalah wanita lemah lembut yang tidak bisa ilmu bela diri. Selain itu, seumur hidupnya Gladys tidak pernah diperlakukan kasar oleh orang lain. Karena wanita itu berasal dari keturunan ningrat. Setelah kepergian Selena dan Luciana, Gladys menangis terseduh-seduh di dalam kamar hotel yang ditempatinya. Jika memang benar kalau keluarga suaminya yang menculik Giselle, maka posisi Gladys menjadi serba salah. Satu sisi Giselle adalah keponakannya. Dan satu sisi lagi, Karina juga adalah keponakannya. Bab 122. Dengan tubuh lemah, Gladys menyetop taksi. Ia berinisiatif pergi ke mansion Arnold untuk bertanya mengenai kebenaran dari perkataan Selena sebelumnya. Gladys tidak terlalu paham dengan permasalahan yang keluarga suaminya hadapi. Setibanya di depan gerbang mansion Arnold, Gladys sudah terjatuh lebih dulu ke tanah karena kedua kakinya sudah tidak mampu lagi menopang tubuhnya. Bak, beberapa anggota The Devil dengan cepat mendekati tubuh Gladys. Mereka menatap wajah itu dengan teliti. Mereka tidak mengenali wanita itu. Karena Gladys hanya sekali berkunjung ke mansion Arnold. Itu pun bersama suaminya yang identitas suaminya belum diketahui orang lain sebagai saudara kembar dari istri Gavin. Saat sedang bermain di taman, Nika dan kedua saudaranya tanpa sengaja melihat kejadian itu. Karena sebelum pergi Ocean menitipkan mereka bersama Lina dan Clarence. Kakak, ayo kita lihat siapa yang pingsan itu. Ujar Nika dengan cepat berlari menuju kerumunan anggota The Devil. Nika terkejut melihat tubuh lemah Gladys dipenuhi oleh bercak darah. Nika tiba-tiba pingsan hingga membuat anggota The Devil panik. Mereka tidak tahu saja sejak peristiwa tragis yang dialami oleh Ocean. Nika memiliki sedikit trauma, di mana Nika sangat takut melihat darah. Cepat bawa adikku ke dalam mansion. Tegas Oscar membuat salah satu anggota The Devil, yang berdiri di sana bergerak cepat mengangkat tubuh Nika. Sementara Ocean menatap wajah Gladys beberapa saat, sebelum meminta anggota The Devil yang lain membawa wanita itu masuk ke dalam mansion. Lina dan Clarence tentu saja panik melihat cucu kesayangannya pingsan digendong anggota The Devil. Apa yang terjadi dengan cucuku? Tanya Lina melangkah mendekati mereka.
Nona kecil tiba-tiba pingsan saat melihat tubuh seorang wanita tergeletak di depan gerbang dengan bersimpuh darah, Nyonya. Ujar anggota The Devil dengan wajah panik. Ia panik melihat Nika pingsan tiba-tiba. Apalagi anak itu merupakan cucu kesayangan pimpinannya. Baringkan cucuku di atas sofa. Ujar Lina sembari meminta Maid mengambil minyak kayu putih di kotak P3K. Bibi, ambilkan saya minyak kayu putih di kotak P3K. Ujar Lina sembari mengelus kepala botak cucunya dengan lembut. Tak beberapa lama, seorang maid datang dengan tergesa-gesa. Di saat itu juga Ocean dan Oscar melangkah menuju ruangan tamu. Sementara beberapa anggota The Devil membopong tubuh lemah Gladys menuju salah satu kamar tamu yang tidak jauh dari sana. Clarence yang penasaran dengan kumpulan anggota The Devil melangkah mendekati mereka. Apa yang terjadi? Tanya Clarence membuat anggota The Devil terkejut. Mereka sama sekali tidak menyadarinya kedatangan Clarence sedari tadi. Nyonya, kami menemukan wanita ini pingsan di depan gerbang. Tuan kecil bilang kalau mereka mengenal wanita ini. Jadi kami membawanya masuk ke mansion. Ujar salah satu anggota The Devil membuat Clarence mengerti. Clarence tertegun saat melihat wajah Gladys. Di tubuhnya juga terdapat banyak bercak D4 rah yang mulai mengering. Cepat panggilkan dokter. Tegas Clarence sembari meminta anggota The Devil yang lain meletakkan Gladys di atas tempat tidur. Clarence dengan cepat memeriksa denyut nadi wanita itu. Ternyata denyut nadi Gladys sedikit lemah hingga membuat Clarence ikut was-was. Clarence membersihkan tubuh Gladys dengan air hangat. Setelah itu Clarence mengelap lukanya dengan antiseptik agar tidak infeksi. Tak beberapa lama, seorang dokter masuk ke dalam kamar tamu dan tersenyum tipis menyapa Clarence. Ia dengan cepat memeriksa keadaan Gladys dan melakukan operasi kecil pengangkatan peluru yang bersarang di kakinya. Bab 123. Pertarungan sengit terus terjadi di markas Jalisco hingga membuat beberapa anggota The Devil dan Jalisco tewas. Gavin dan kedua putranya dengan cepat masuk ke dalam markas. Di sana mereka melihat tubuh Faro sudah tergeletak tak berdaya di atas lantai kotor. "Pak," denyut nadi Uncel terasa semakin melemah. "Kita harus membawanya ke rumah sakit secepatnya." Ujar David membuat Gavin tertegun. Untuk pertama kalinya David memanggil Gavin, "Papa." Gavin berusaha memendam keterkejutannya dan dengan cepat menghubungi anggota The Devil agar segera membawa helikopter menuju lokasi mereka. Saat Gavin ingin menggendong tubuh Faro, Darren menghentikan gerakan tangan ayahnya. "Biarkan aku saja. Lagian tubuhmu sudah cukup keropos Pak Tua." Gavin mendengus kesal mendengar nama panggilan Pak Tua yang disematkan putra keduanya. Darren langsung mengangkat tubuh lemah Faro keluar dari markas Jalisco. Sementara David tersenyum menyeringai melihat wajah kesal ayahnya. Gavin mengikuti langkah mereka keluar dari markas Jalisco dengan wajah cemberut. Tak beberapa lama terdengar suara helikopter. Beberapa anggota The Devil terlihat turun dari atas helikopter dan membantu mereka mengangkat tubuh Faro. "Sebaiknya Papa kembali terlebih dulu. Aku masih ingin tinggal di sini mencari sesuatu." Ujar Davin membuat Gavin mengangguk. "Aku akan tinggal bersamamu." Putus Darren membuat David tidak bisa menolak keinginan saudara kembarnya. Gavin akhirnya pergi mengantar Faro ke rumah sakit. Ia percaya kalau anak-anaknya akan membereskan semuanya dengan cepat. Setelah kepergian Gavin,
Darren dan David meminta beberapa anggota The Devil agar mengubur mayat anggota The Devil yang tewas dengan layak. Mereka juga meminta anggota The Devil memberikan kompensasi kepada seluruh keluarga yang merasa ditinggalkan. Darren dan David mencari beberapa petunjuk yang ada di dalam markas tersebut. Saat sedang asik mengamati seluruh markas itu, David menemukan sebuah tembok yang cukup mencurigakan. Saat David mengetuk tembok itu, terdengar suara pantulan dari dalam. David yang memiliki insting kuat langsung menghancurkan tembok itu dengan menggunakan palu yang ada di ruang itu. Darren terkejut melihat bagaimana kuatnya insting David terhadap sekitarnya. Mereka menemukan sebuah ruangan kerja di alam sana. Mereka juga terkejut saat melihat sebuah peti besar tersimpan rapi di dalam sana. Saat mereka membuka peti itu, mereka terkejut melihat seorang mayat laki-laki sudah tergeletak kaku dan tak berdaya. Bagaimana bisa? Gumam David membuat Darren ikut berpikir jernih dengan penemuan mereka. Saat mereka mencari petunjuk lain, mereka menemukan beberapa pasangan silikon wajah di sebuah lemari. Aku menduga kalau L yang sebelumnya adalah L palsu. Sementara L yang asli ternyata sudah tewas sejak lama. Kemungkinan L sudah tewas dari beberapa bulan yang lalu. Ujar Darren membuat David terdiam. Lalu pertanyaannya, jika L sudah tewas dari beberapa bulan yang lalu, lalu siapa L yang sekarang? Tanya David membuat Darren ikut berpikir. Tak beberapa lama terdengar suara ledakan kuat dari luar markas Jalisco hingga membuat mereka terkejut. Tiba-tiba bangunan besar itu retak hingga membuat serpihan kecil semen berjatuhan ke lantai. David dan Darren dengan cepat menyelamatkan diri. Mereka tidak mau membuat ibu mereka khawatir saat mengetahui kejadian itu. Sepanjang melangkah keluar dari markas Jalisco, David terlihat melamun memikirkan sesuatu. Kak, kita sedang dalam situasi genting. Tetap konsentrasi. Tegar Darren membuat atensi David beralih ke saudara kembarnya. Aku yakin pria itu masih ada kaitannya dengan Luciana dan Selena. Bukankah dari data yang kita dapatkan beberapa waktu lalu dijelaskan bahwa Luciana memiliki sepasang anak yang memiliki perbedaan usia yang tidak terlalu jauh? Menurutmu dari bentuk tubuh pria yang kita anggap sebagai sepupu Uncel Faro, apakah dia terlihat seperti pria yang sudah menginjak usia tua? Tinggi tubuhnya terlihat seperti seorang pria yang masih muda. Celetuk David dengan dugaannya. Bagaimana dengan pencarianmu selama menyamar di markas Black Mamba? Apakah kau menemukan sesuatu? Mungkin saja kau mendapatkan informasi mengenai siapa saja musuh mereka di masa lalu. Tambah David membuat Darren terdiam. Ya, selama ini Darren memang menyamar masuk ke markas Black Mamba. Hanya dengan bekal kemampuannya di bidang cyber, Darren berhasil masuk ke dalam markas Black Mamba. Darren juga menggunakan identitas palsu yang tidak diketahui oleh siapapun termasuk Ocean dan Charles. Dor dor dor. Suara tembakan kembali terdengar dari luar markas hingga membuat obrolan mereka terhenti. Sebaiknya aku menghubungi beberapa pasukan bayangan untuk membantu kita, ujar Darren. David menyetujui ide adiknya. Bagaimanapun pasukan bayangan tidak akan bisa dilumpuhkan oleh siapapun. Karena mereka bergerak seperti para ninja yang tidak bisa ditebak pergerakannya oleh siapapun. Benar saja. Tak beberapa lama beberapa puluh orang pasukan bayangan menyerang beberapa anggota Jalisco yang kembali menyerang anggota The Devil. Mereka menebak kepala para anggota Jalisco dengan sadis. Mungkin memusnahkan kartel Jalisco adalah pilihan terbaik sebelum menangkap pimpinan mereka.
Dengan begitu pemimpin mereka akan menjadi lemah karena tidak memiliki pendukung.